Oke, untuk langkah pertama kita membuka program Microsoft Word-nya dulu, ya kan? Bisa dari start di sini, kemudian pilih All Program, terus pilih apa ini? Microsoft Office, kemudian pilih Word 2010, boleh. Atau kita langsung ketik shortnya di sini ya, ketik Word gitu, akan muncul tampilan paling atas. Tinggal klik juga boleh. Kalau ada yang di desktop, tinggal diklik berapa kali? 2 kali. Nah, seperti ini. Sudah, itu cara membukanya seperti itu ya, buka programnya. Nah, perintah yang pertama suruh apa di situ? Ketik naskahnya. Nah, ini sudah pastikan sudah punya ketikan seperti ini. Selesai. Kemudian simpan ya. Disimpan. Cara menyimpannya begini. Langkah pertama silakan pilih file ini kan. Kemudian pilih save. Ya, cara menyimpannya. Kemudian kita masuk Explorer. Tempat foldernya silahkan dicari. Contoh, misalkan di data D. Ya. Data D di sini. Kemudian nama foldernya siapa? Tinggal dicari. Terus foldernya yang di data Word kemarin. Kan kita buat folder data Word kemarin ya. Namanya Solocom strip 1. Gitu kan? Autornya silakan diganti. Boleh. Nanti biar pada saat filenya ini di copy ya, tahu sumbernya itu dari siapa, tahu gitu kan. Oh, ini sumbernya dari tempat saya. Oh, ini ada nama saya, autornya gitu kan. Boleh diisi, boleh enggak ya, gitu. Kemudian pilih save. Sebelum saya klik save, di sini masih berupa dokumen 1 gitu kan. Nah, nanti setelah di save akan jadi ini Solocom strip 1. Udah? Selesai untuk nomor 1. Sekarang nomor 2. Perintah nomor 2 apa itu? Copy paragraf 1 sampai dengan 3. Ada berapa paragraf di sini? 3. 1, 2, 3. Nah, cara mengkopinya di blok dulu. Dari paragraf 1 sampai 3. Judulnya jangan ya. Terus pilihnya adalah copy. Di sini. Atau klik kanan, pilih copy. Boleh enggak? Boleh. Ctrl C? Boleh. Nah, seperti itu. Kemudian letakkan di paling bawah di sini. Berarti kita klik dulu di bawahnya sini. Kalau tidak mau diklik, silahkan double klik 2 kali cepat. Misalkan di sini tidak mau diklik gitu ya. Nah, misalkan ini kan kenanya di atasnya sini ya. Silahkan diklik 2 kali cepat. Gitu. Atau kita letakkan di paling terakhir, kemudian di enter. Boleh. Setelah tempatnya sudah ada, baru kita paste. Jadi berapa paragraf sekarang? Jadi 6. Kan di copy ya. Copy sekali gitu ya. Nah, seperti ini. Jadi 6. Selesai cara mengcopy. Kemudian yang nomor 3, pindahkan paragraf yang kedua. Paragraf yang kedua isinya apa itu? Untuk memenuhi sampai dengan terjangkau. Berarti ini kita blok dulu. Atau klik 3 kali cepat boleh ngebloknya dalam satu paragraf gitu ya. Atau disorot di sini boleh. Nah, seperti ini. Cara mindahkan bagaimana? Cut, Ctrl X boleh. Diseret begini boleh. Nah, diseret begini boleh ya. Ini mindahkan. Nah, ini kan pindah juga lah. Ini ya. Nah, kita coba pakai yang aman, yaitu pakai yang cut saja. Ya, soalnya kalau diseret gitu, nanti kalau jatuh di jalan seperti ini akan merusak paragraf yang lain, begitu kan? Kemudian letakkan di paling bawah lagi, klik di sini, kemudian pilih paste lagi. Gitu ya. Bisa membedakan cut sama copy. Apa bedanya? Jadi copy itu asliannya masih gitu kan. Kemudian akan muncul duplikat yang sama di sini. Tapi kalau cut yang aslinya ini hilang gitu kan. Kemudian pindah tempat. Nah, ini. Itu bedanya. Cut sama copy. Sudah? Paham nggih? Ya. Sampai 1-3 dulu.
Ini nanti akan dibawa terus ke latihan berikutnya, gitu kan? Terus ini dasarnya dulu gitu ya. Kemudian yang nomor 4, mengatur margin ya, batas kertas sama ukuran kertas. Lewatnya adalah tab menu apa? Ada home, ada insert, page layout. Kemudian pilih size untuk apa ini? Ukuran kertas, sedangkan margin batasnya gitu kan. Nah, yang di situ batas dulu apa kertasnya dulu? Kertasnya folio, berarti pilih size. Nah, silakan di pilihannya di sini silakan cari folio atau F4 bisa ya. Ada enggak di sini folio? Nah, kalau tidak ada silakan pilih more paper size. Ya kan? Nah, berapa ukuran weight-nya? 21,59. Terus yang height-nya 0,02. Gini. Udah toh? Kemudian di OK dulu apa langsung ke margin? Boleh ya. Langsung di margin atau di OK boleh. Langsung margin aja ya. Berapa marginnya? Topnya berapa topnya? 2. Top itu apa toh? Atas. Terus left-nya 3. Tinggal dinaikkan aja. Gini. Button bawah 2. Turunkan. Right kanan 3. 2, 2, 3, 3. Begitu ya. Papernya tadi sudah ditentukan ya. Setelah itu oke. Nah, seperti itu. Ada perubahan di sini 3 cm. Ini 3 cm kanan kirinya gitu kan. Atasnya 2, batas bawahnya 2. Itu namanya margin. Selesai untuk nomor 4. Sudah? Terlalu cepat enggak? Enggak ya, lanjut. Nomor 5. Ganti tulisan komputer menjadi komputer. Ya, mengganti kata ala ini. Nah, ngetiknya nanti gunakan pakai C dulu. Ya. Terus cara merubahnya nanti ada yang udah bisa? Cara merubahnya? Lewatnya apa? Home. Di sini ada tombol replace, ya kan? Ada tombol replace, kita klik tombol replace-nya. Gitu kan? Find word itu diisi kata yang mau kita ganti. Apa tadi? C, komputer gitu kan? Replace with lah, tulisan ini yang atas ini kita ganti apa? Gitu kan? Tinggal ditaruh di sini. Oh, diganti huruf K depannya. Nah, gini. Sudah? Kemudian pilih replace all. Oke. Coba ya, ini belum saya klik replace all. Kita tandai dulu contohnya ini komputer. Ini mana lagi ya? Yang ini ada ya. Nah, ini kita klik replace all. Berarti semua yang ada di paragraf ini akan diganti dari komputer menjadi komputer. Ada berapa yang di replace? Oke. Kemudian di close. Close-nya ini apa ini? Sama saja ya. Ini boleh, ini boleh. Udah berganti? Gitu kan? Nah, seperti itu caranya. Itu cara replace. Tidak cuma tulisan komputer, yang lainnya pun bisa diganti, misalkan ya. Tuh. Ini biasa dipakai misalkan pada saat buat proposal, kebetulan kok direkturnya ganti nama gitu kan. Kok ganti nama? Ganti orang, otomatis kan namanya beda ya. Nah, itu bisa kita pakai replace. Kalau misalkan proposalnya berapa puluh lembar kan, kalau kita nyari satu-satu kan lama ya. Nah, itu bisa pakai replace seperti ini. Bisa. Oke, lanjut berikutnya nomor 6. Cara menyimpan dengan nama yang lain. Gimana cara menyimpan dengan nama yang lain? Tadi namanya Solocom strip 1, kemudian diganti menjadi Solocom 1A. Kan beda nama di situ ya. Beda nama. Caranya bagaimana? Masuk ke file, save as, betul sekali. Ini pilihnya save as. Oke. Nah, karena tadi kita sudah pernah menyimpan di folder kita, maka untuk berikutnya otomatis akan menuju ke sini ya, data D, nama foldernya kita, terus data Word, gitu kan. Nah, file name-nya ini aja yang tinggal ganti, gitu ya. Tinggal ganti. Gimana kalau ini belum ke tempat kita?
Ya langkahnya tadi kan, pilih apa tadi? Data di dulu kan, kemudian cari di folder kita, kemudian baru data Word, begitu ya. Nah karena ini sudah di tempat foldernya tadi, ini tinggal diganti saja Solocom, stripnya dihapus, belakangnya diganti ya Solocom 1A kan. Kemudian pilih save. Ini sudah pernah ada, tinggal di replace saja nanti ya. Ini kan sudah pernah ada ya, di replace, nggak apa-apa. Kan cuma untuk latihan ini sudah berganti namanya, gitu ya. Oke, itu cara menyimpan ya. Kemudian berikutnya nomor 7, cara menutup aplikasinya bagaimana caranya? Tanda silang, paling gampang nih ya. Di ping sudah selesai. Tanda silang aja. Oke, kembali ke desktop lagi kan? Seperti itu ya. Terus nomor 8, buka kembali aplikasi Microsoft Word-nya. Yang dibuka aplikasinya ya. Berarti ini dibuka kembali, gitu kan? Seperti itu. Setelah dibuka apa itu? Buka file yang mana? Yang Solocom 1A kan? Cara bukanya bagaimana? Lewat file, open boleh, atau kalau baru saja kita close, bisa kita lacak di sini. Ada kan? Yang disuruh buka yang mana tadi? Ini kan? Tinggal klik saja. Nah, seperti itu ya. Ini kalau lewat aplikasi dibuka dulu, pakainya file, kemudian cari di recent-nya di sini ya. Nih, kalau misalkan kita bukanya dari Explorer, berarti kita masuk ke Windows Explorer dulu. Masih ingat ya? Klik di sini, kemudian pilih data D, kemudian nama foldernya data Word yang Solocom 1A dibuka. Nah, seperti ini. Kita punya berapa file? Ada berapa file yang sudah disimpan? 2, Solocom strip 1 dan Solocom 1A. Oke, kemudian yang nomor 9, simpan lagi tapi formatnya RTF. Kalau Microsoft Word formatnya apa kemarin? Titik ini. Ya kan? Titik docx gitu kan. Nah, ini kita suruh menyimpan tapi formatnya ini beda. Namanya sama tapi yang belakang ini beda. Langkahnya bagaimana? Kita masuk ke save as lagi, file lagi, kemudian masuk ke save as. Nah, ini sudah masuk ke folder kita. Nah, di sini tidak usah dirubah, tapi yang kita rubah adalah save as tipenya, gitu kan? Ini dari DOC, silakan cari RTF mana ya? Ini namanya rich text format, gitu kan? Nah, kemarin kan pernah search pakai titik DOC, kok masih ada yang ikut gitu ya, dikasih bintang lah. Ini perintahnya seperti ini. RTF, rich text format, gitu ya. Nah, ini sudah ada. Sudah, tinggal klik save lagi. Ini sudah ada, berarti nanti harus kita tumpuk ya. Nah, ini. Berarti punya berapa file? 3 file. Ya. Solocom strip 1, Solocom 1A-nya 2 gitu kan. Beda formatnya. Selesai. Ini yang aktif yang RTF atau yang DOC? Ya ini. Tinggal lihat aja di sini ada RTF. Apa maksudnya compatible mode? Compatible itu apa? Dia bisa dibuka di versi Microsoft Office Word apapun, gitu kan, namanya compatible, gitu kan. Ini versinya berapa tadi? 2010 kan? Nah, misalkan ini mau dibuka di 2007, 2003, nggak masalah, karena nyimpan kita sudah compatible mode. Mau dibuka di 2000 yang terbaru mungkin 2019 gitu kan, nanti tidak ambiar gitu kan, pas ini langkah benda, karena kita sudah pakai yang ini compatible mode ya. Itu fungsi dari menyimpan dengan format yang berbeda gitu ya, yang lebih rendah. Nah, boleh pakai RTF, ada yang pakai yang ini. Biasanya apa pakainya? Word 97 2003. Ada yang pakai ini, yang format DOC itu loh, nggak ada X-nya gitu ya. Oke, seperti itu. Dah. Berikutnya berikan password. Nah, untuk RTF itu tidak bisa di password, cuma bisa diproteksi saja.
caranya memberikan password atau proteksi pada format RTF. Ingat ini yang RTF ya. Itu lewatnya file. Kemudian perhatikan pada info, ya. Info. Di sini ada pilihan enable content, convert, protect document dan seterusnya. Nanti silakan pilih yang protect document. Ada berapa pilihan? 5 pilihan. Karena formatnya RTF, nanti silakan pilih yang paling atas sendiri, mark as final. Ada pilihan OK, cancel help, silakan pilih OK. Kemudian OK lagi. Sudah, maka ini akan muncul permission. Dalam arti kalau kita ingin mengubahnya, harus kita buka dulu protect-nya, gitu kan? Nah, contohnya udah ke protect seperti ini. Ini kan? Nah, ini kita tekan tombolnya, ini sudah tidak muncul lagi di sini. Kan udah ke protect ya. Kita mau setting copy paste sudah dikunci semua. Gitu ya. Nah, seperti ini. Namanya di protect. Cara bukanya bagaimana? Ya masuk lagi ke sini. Info lagi, kemudian pilih protect dokumen. Ya. Sesuai yang langkah tadi. Mark as final ya klik mark as final lagi. Atau kita tinggal klik edit anyway. Ini kan sudah, nanti sudah normal kembali filenya tadi. Ini untuk memproteksi format RTF ya. Ini biasanya kalau misalkan kita download dari internet format Microsoft Word gitu ya, tidak bisa serta-merta langsung kita ketik, harus pakai tadi enable apa tadi? Yang anyway tadi kan. Edit anyway tadi. Nah, itu harus diklik dulu. Kalau nggak diklik, kita nggak bisa merubahnya. Karena sudah diproteksi dulu di sana gitu ya. Seperti itu. Nah, sekarang kita coba memproteksi yang formatnya bukan RTF, tapi yang DOCX. Jadi setiap ingin membuka file itu, file yang mau kita baca, harus memasukkan password dulu. Nah, maka caranya gini. Kita buka dulu yang Solocom 1A tapi yang formatnya DOCX. Bukan yang RTF loh ya. Ini tandanya ini. Tipenya dilihat dulu ini. Nah, bukan di stack format tapi yang ini. Klik 2 kali. Nah, seperti ini. Kemudian ini langkahnya memberi password ya. File, info lagi, sama kan? Kemudian protect dokumen. Nah, mana yang ada kata-kata password dari pilihan itu? Encrypt with password nomor 2 ini kan. Siapkan passwordnya di sini. Contoh misalkan ya. Oke. Masukkan lagi, re-enter lagi 2 kali ya. Contoh. Atau mungkin tanpa password boleh ya. Sak-sae boleh ya. Tulis sak-sae 2 kali gitu kan. Oke. Sudah muncul permission. Nah, biar password yang kita masukkan tersimpan, maka harus setelah kita setting protect dokumennya, langsung dipilih save. Ya, dipilih save. Nah, kita tes dulu. Yang di protect tadi kan yang ini toh. Dibuka dulu. Nah, maka dia tidak langsung buka, dia minta password dulu. Masukkan password yang tadi dibuat. Kalau salah, ya kita nggak bisa, kan ditolak aksesnya gitu kan, seperti itu. Nah, jadi passwordnya harus diingat-ingat ya, seperti itu contohnya. Oke, sudah, ini dulu, silakan dicoba dulu ya.